Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial Google Form. Ya, ini kita akan membuat soal menjodohkan atau memasangkan melalui Google Form ini. Ya, bagaimana caranya? Langsung saja. Pertama, kita buat dulu Google Form-nya. Nah, di sini nanti kita berikan judul ataupun identitas terlebih dahulu. Nah, pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan dengan tipe yang mungkin berbeda. Nah, di tipe 1 misalkan ini benar atau salah. Ini beberapa pernyataannya. Kemudian ini memasangkan juga benar salah. Artinya ini tetap sama menjodohkan juga memasangkan. Kemudian yang ini dengan menggunakan tipe gambar, dan yang kelima pun ini tipe menjodohkan. Baik. Nah, pertama kita kembali ke Google Form-nya. Kita buat dulu judulnya, misalkan judulnya adalah quiz, karena di sini saya mengampu pelajaran biologi ya. Seperti ini contohnya. Oke, nah kalau misal ini kan judulnya, kemudian di bagian kiri atas formulir tanpa judul, kalau kita klik ini akan otomatis sama seperti di bagian judul di sini, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini mungkin di bagian pertama ini bisa ditambahkan identitas, nama, kelas, dan lainnya, tapi kita langsung fokus ke pertanyaannya saja. Karena di sini sudah saya siapkan, maka tinggal kita kopikan saja ya. Kita copy, kemudian kembali ke sini. Ini adalah pertanyaan pertama dan kita paste di sini. Oke, untuk penomorannya saya hapus karena nanti saya akan lakukan pengacakan di nomor pertanyaan. Nah, kemudian di sini kita pilih, ini bukan pilihan ganda tapi isi pilihan ganda yang ini. Nah, kemudian nanti kita isi baris dan kolom ini sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Oke, ini yang pertama, misalkan pernyataan-pernyataannya kita copy, kemudian kita kembali ke form. Nah, ini yang tadi kita copy pernyataan-pernyataannya, kita pastekan di sini di bagian baris. Nah, ini akan otomatis langsung ada 4 pernyataan, dan di bagian kolomnya karena ini pertanyaannya adalah benar salah, maka kita tinggal menuliskan benar, klik arah bawah, dan ini salah. Oke, ini untuk yang kedua, yang pertama. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan kedua kita tinggal copy lagi. Ini judul pertanyaannya adalah pasangkanlah jenis tumbuhan berdasarkan klasifikasinya. Oke, kita paste kembali. Nomornya kita hapus. Kemudian kita pilih isi pilihan ganda. Kembali ke Word tadi. Ini kita copy nama-nama ilmiah ini. Kita paste di bagian baris ini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini klasifikasi ini adalah kelas atau film pada tumbuhan gitu ya. Oke, misal seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Nanti bentuknya akan lebih seperti ini. Pertanyaan ketiga kita tambahkan, ini tentukanlah pengelompokan jenis-jenis berikut. Tentukan dia adalah monokotil atau dikotil. Kita paste, nomor yang kita hapus, kemudian kembali ke Word kita. Ini karena saya sudah siapkan, maka tinggal kita copy paste saja. Nah, ini kita jadikan dulu isi pilihan ganda. Di bagian baris kita kopikan nama-nama tumbuhan ini menggunakan bahasa Indonesia ada 10. Kemudian di sini kita tinggal tulisan monokotil dikotil, atau ya kita copy paste juga dari sini. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan pertanyaan yang keempat. Nah, di pertanyaan keempat ini nanti kita menggunakan mode gambar. Coba kita copy dulu perintahnya. Kita paste di sini.
kita hapus, dan ini kita jadikan visi pilihan ganda, dan kita klik di bagian gambar ini, lalu kita upload. Nah, untuk sebelum kita upload di sini, ini adalah gambar-gambar yang sebetulnya secara terpisah dan saya ambil dari Google juga. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, ini juga menggunakan tabel supaya rapi, cuman bordernya dihilangkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita jadikan ini sebagai gambar. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi Snipping Tool. Teman-teman, Bapak Ibu bisa cari di sini, klik ataupun tekan tombol start, lalu cari Snipping Tool ini. Misalkan kalau kita buka, nanti akan seperti ini. Nah, kita klik new, kemudian di sini kalau kita klik new, nanti kita tinggal, nah seperti ini. Kalau kita lepaskan, ini akan otomatis dan kita tinggal save snippingnya aja. Jadi gambar seperti ini. Oke, nah kalau tidak, kita bisa juga gunakan aplikasi Lightshot yang seperti yang saya gunakan. Ini sudah diinstal sebelumnya. Kemudian kita klik ataupun tekan tombol print screen, lalu kita select areanya. Nah, setelah ini di sini ada beberapa custom, kita bisa langsung save, kita bisa copy atau kita print, atau di sini kita bisa tambahkan misalkan teks, kemudian kita bisa tambahkan kayak spidol gitu, kemudian kita bisa tambahkan kayak semacam bentuk gitu ya. Bentuknya kita bisa ganti, arah panah dan yang lainnya. Oke, kita klik save saja, kemudian kita save dan kita save sesuai dengan nama yang kita inginkan. Oke, jika sudah, lalu kita kembali ke formnya. Nah, di sini kita tinggal upload. Nah, ini nama filenya tumbuhan, kita upload saja. Oke, ini akan otomatis masuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan pilihannya. Kita kembali ke Word. Nah, di sini sesuai dengan nama dari setiap gambar ada spesies A, B, C, D. Kemudian kita copy dan kita paste di bagian baris ini. Lalu satu lagi, ini adalah kelas daripada Gymnospermae sesuai dengan perintah soalnya, dan kita pastekan di bagian kolom. Oke, seperti ini. Dan kita tambahkan satu nomor lagi, yang kelima. Nah, ini perintahnya adalah memasangkan antara tumbuhan dan juga manfaatnya. Kita copy dan kita pastekan di sini. Nomornya kita hilangkan lagi, kemudian kita pilih isi pilihan ganda dan kita copy jenis-jenis tumbuhannya, paste di bagian baris. Satu lagi, ini adalah manfaatnya, dan kita pastekan di bagian kolom ini. Oke, sudah semua seperti yang sudah kita siapkan di Microsoft ini. Dan bagi yang menginginkan ini lembar kerja ini ataupun bahan ini, nanti saya akan share linknya dan tinggal di download. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengupload ataupun menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya adalah kita ke bagian setting atau setelan. Kemudian di sini ada 3 setelan: umum, presentasi, dan quiz. Di setelan umum, kumpulkan alamat email, silakan diklik ataupun tidak. Kemudian di sini, karena di sini saya menggunakan G Suite, akun G Suite gitu ya, maka ini kita tidak centang karena tidak semua murid menggunakan G Suite. Kemudian batasi ke 1 tanggapan, ini silakan. Artinya setiap murid hanya akan bisa mengerjakan kuis ini 1 kali saja. Jika bisa berkali-kali, maka ini kita tidak centang. Oke, saya centang saja. Kemudian ini responden dapat mengedit dan melihat, ini saya kira tidak usah. Kemudian di bagian presentasi, saya akan mencentang bagian acak urutan pertanyaan supaya menjadi pengecoh, dan kita boleh tambahkan
tanggapannya. Misalkan terima kasih sudah mengerjakan kuis dengan jujur. Titik. Oke, dan bagian ketiga kuis. Nah, ini yang pentingnya adalah kita jadikan ini sebagai kuis. Kemudian di bagian kedua rilis nilai, ini langsung saja tidak apa-apa. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu teman-teman. Pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, nilai poin. Nah, mungkin ini saja ya. Nilai poin boleh kita centang. Ini sesuai dengan kebutuhan saja. Lalu kita simpan di bagian, klik bagian simpan di bagian kanan atas. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menentukan kunci jawabannya saja. Oke, kita klik di bagian nomor 1. Kita isikan kunci jawabannya. Nah, karena di sini ada 5 soal dan dari 5 soal itu ada 4 ataupun pernyataan-pernyataannya, dan saya sudah setting supaya menjadi 100 poinnya, maka untuk nomor 1 masing-masing pernyataan poinnya adalah 5, sehingga nanti satu soal ataupun yang pertama ini adalah 20 poin seperti itu. Nah, ini pernyataan benar, ini salah, ini benar, ini salah, dan ini benar. Oke, seperti itu. Klik selesai jika sudah. Kemudian jangan lupa ini harus diisi, wajib diisi. Kemudian nomor 2 kita klik dan kita beri kunci jawabannya, poinnya sama 5 semua, ini pun 5. Nah, kemudian kunci jawabannya adalah Lycopodium ini masuk ke dalam paku atau Pteridophyta. Oryzatipa itu adalah Angiospermae, Duria juga Angio, Marchantia polymorpha itu adalah lumut atau Brevita. Nah, ini Gimlo ini sebagai pengecoh. Klik selesai. Kemudian ini juga wajib. Di nomor ketiga ini kita klik lagi. Kemudian kita masukkan kunci jawabannya. Karena ini ada 10, maka poinnya adalah 2, karena nanti total keseluruhannya adalah 100. Mangga dikotil, padi monokotil, rambutan dikotil, papyrus monokotil, kelapa monokotil, pepaya dikotil, jeruk dikotil, anggrek itu mono, jahe mono, bunga mawar itu dikotil. Sudah 10 ya. Nah, ini poinnya saya isikan 2. Oke. Nah, klik selesai dan satu lagi ini wajib. Lalu yang keempat ini pasangkan sesuai gambar. Kita klik dan kita tambahkan kunci jawabannya. Di sini untuk spesies A itu adalah masuk ke dalam kelas Gnetine. Kemudian spesies B itu Pakisaji gitu ya. Berarti dia masuk ke dalam Cicadinae. Kemudian spesies C adalah Ginkgo biloba, Ginkgoine, dan satu lagi spesies D adalah Coniferae. Ini 4 soal, berarti nilainya adalah 5. Oke, selanjutnya klik selesai. Kemudian ini wajib gitu ya. Nah, satu nomor lagi kita klik, kita beri kunci jawabannya. Manfaatnya, jati itu sebagai industri kayu, kemudian jahe itu rempah, bayam itu sayur, apel itu untuk buah. Oke, ini contoh saja yang mudah. Maka poinnya adalah 5, 5, 5, 5, dan selesai. Oke. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal kirimkan. Mungkin kita bisa gunakan yang link ini saja, tapi kalau mau melalui email juga tidak masalah. Nah, oke, kita perpendek linknya, kemudian kita cobakan linknya seperti apa gitu ya, tampilan nanti setelah dikerjakan oleh murid. Oke, kita coba pastikan di sini.
Oke, nah seperti ini gitu ya. Di sini tidak identitas, nanti tinggal ditambahkan saja, misalkan jawabannya. Oke, seperti ini misal. Kemudian ini kita klik asal saja. Oke, kemudian pasangkan juga sama, misalkan seperti ini. Klik untuk satu soal, menjodohkan, kemudian ini pernyataan benar salah, kita tinggal pilih misal seperti ini. Ini yang kelima, misalkan seperti ini. Oke, ini contoh dan kita kirim. Oke, dan boleh lihat skor. Ini nilainya adalah 33 dari 100, contoh saja ini mah ya. Kemudian kita kembali ke akun kita. Nah, di sini sudah ada satu respon, maka kita tinggal cek. Oke, nanti kita coba buka dalam spreadsheet-nya. Ini buat spreadsheet baru, kita klik buat. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan kita, ini skornya sekian. Kemudian kita sebagai pengajar, pendidik, kita bisa cek letak yang benar dan salahnya dari masing-masing murid seperti apa. Oke, kita bisa geser ke bagian kanan. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk membuat soal menjodohkan ini, dan kita bisa setting otomatis dan langsung ada nilainya. Dan semoga bermanfaat untuk video tutorial kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.